Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Kio Rana Sausan dari kelas Matematika 2021E dengan NIM 21030214030. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, latar belakang pendidikan Pancasila. Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, diperlukan perubahan yang progresif. Untuk menuju perubahan yang progresif itu dibutuhkan usaha konkret. Globalisasi tentu membawa dampak baik dan buruk agar dapat menyeleksi hal-hal di era global. Perlu adanya nilai-nilai yang bersifat universal serta diyakini kebenarannya sehingga dijadikan pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini telah disepakati, Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman bangsa untuk menapaki perjalanan sejarah selanjutnya, serta sebagai upaya membentuk karakter bangsa, sehingga tidak akan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila yaitu pertama, membentuk karakter bangsa, kedua, mengimplementasi nilai-nilai luhur Pancasila, dan yang ketiga, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Ketiga, pengertian Pancasila. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila terdiri atas kata panca yang artinya 5 dan sila atau shila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila yang berasal dari kata susila yaitu tingkah laku yang baik. Untuk mencapai nirwana diperlukan 5 dasar atau ajaran yaitu pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, kedua, tidak boleh mencuri, ketiga, tidak boleh berjiwa dengki, keempat, tidak boleh berbohong, dan kelima, tidak boleh mabuk minuman keras. Yang keempat, landasan pendidikan Pancasila. Pertama adalah landasan historis pendidikan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkanlah UUD 1945, termasuk pembukaannya di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah, Pancasila menjadi bahasa Indonesia yang umum. Jadi, walaupun pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah disebut istilah Pancasila. Hal ini didasarkan interpretasi atau penjabaran historis, terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara. Yang kedua adalah landasan yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia atau sumber hukum dasar nasional, yaitu menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan hukum yang dimaksudkan adalah seperti Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Dan yang ketiga adalah landasan filosofi pendidikan Pancasila. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofi, dan secara praksis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Nilai itu tidak lain adalah merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai segi atau bidang kehidupan suatu masyarakat atau bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Berikut merupakan visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila yakni terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dan misi pendidikan Pancasila yakni yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik atau misi psikopedagogis. Kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara atau misi psikososial. Dan yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau misi sosiokultural. Dan yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik atau sintetik disiplin sebagai misi akademik. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila,
4 pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yang meliputi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Berdasarkan keempat pilar pendidikan tersebut, pilar keempat menjadi rujukan utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan. Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten, baik oleh warga negara, oknum aparatur maupun pemimpin bangsa di kemudian hari dapat diminimalkan. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Alasan yang pertama yaitu pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Yang kedua, agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Yang ketiga, pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Dan yang keempat, untuk memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Menggali sumber histori, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Pertama, sumber historis. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis diharapkan mahasiswa dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik secara nasional maupun secara bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Yang kedua, sumber sosiologi. Sukanto menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sumber yuridis. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir, sumber politik. Pancasila dalam tatanan tertentu merupakan ideologi politik yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Melalui pendekatan politik ini diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Materi ini diambil dari buku Pendidikan Pancasila oleh tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA tahun terbit 2017. Kemudian buku Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila oleh Noto Nagoro tahun terbit 1980. Dan buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun terbit 2016. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.